Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab soal yang sudah dosen berikan, yaitu tugas studi kasus budaya organisasi. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Haikal dengan NIM 64232291. Background dari soal tersebut, kepemimpinan dalam mempertahankan budaya organisasi. Perusahaan Teknova dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan kerjasama tim. Namun, setelah adanya pemimpin baru, gaya kepemimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat. Karyawan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan komunikasi antar tim menurun. Akibatnya, budaya kolaborasi mulai melemah. Pertanyaannya, yang pertama, peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi. Nah, itu caranya peran seorang pemimpin dalam konteks seperti Teknova, di mana budaya kolaboratif mulai melemah akibat perubahan gaya kepemimpinan. Harus bertransisi dan sekedar pengelolaan atau manajer menjadi arsitek budaya, kultur arsitek. Sebagai arsitek budaya, pemimpin harus secara sadar dan sistematis merancang, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi, bukan hanya menjalankannya. Menetapkan pilar budaya. Pemimpin harus mengidentifikasi dan menegaskan kembali nilai inti yang sudah ada, inovasi, keterbukaan, dan kerjasama tim, dan memastikan bahwa semua sistem, rekrutmen, reward, promosi selaras dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, jika inovasi adalah nilai utama, pemimpin harus memberikan perlindungan safe harbor bagi kegagalan eksperimen. Selanjutnya ada modeling perilaku. Pemimpin tidak hanya mengatakan budaya tersebut, tetapi menjadi cerminan budaya tersebut. Dalam kasus Teknova, pemimpin baru perlu secara eksplisit menunjukkan keterbukaan, kolaborasi, dan pendelegasian otoritas lawan dari gaya kaku dan terpusat di setiap interaksi. Ini disebut pemodelan peran otentik. Selanjutnya, membuat ritual budaya. Pemimpin harus menciptakan dan melestarikan ritual organisasi yang memperkuat nilai. Contohnya, mengadakan sesi brainstorming lintas tim minggu yang dipimpin oleh staf junior untuk mempromosikan keterbukaan dan kerjasama tim, atau program Demo Day untuk memerankan dan menghargai inovasi, bukan hanya hasilnya. Selanjutnya itu yang nomor 2, hubungan komunikasi efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Komunikasi efektif ini adalah sistem saraf organisasi yang memungkinkan budaya tetap hidup dan berfungsi, terutama dalam menghadapi gaya kepemimpinan yang kaku. Memastikan search konteks. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang arah, keputusan, dan alasan di balik keputusan. Dalam kasus Teknova, karyawan merasa kurang dilibatkan, yang menunjukkan kegagalan dalam menyediakan search konteks. Pemimpin yang efektif menggunakan komunikasi untuk menjalankan mengapa dari setiap keputusan, mengubah perintah menjadi ajakan. Selanjutnya ada membentuk lingkungan umpan balik di birektorial. Hubungan yang sukses tidak hanya melibatkan arus komunikasi dari atas ke bawah, pemimpin ke karyawan, tetapi juga dari bawah ke atas, karyawan ke pemimpin, dan horizontal antar tim. Komunikasi harus menciptakan saluran yang aman agar karyawan dapat memberikan umpan balik tanpa takut akan pembalasan, memperkuat nilai keterbukaan. Selanjutnya, sistem peringatan dini. Komunikasi horizontal yang kuat berfungsi sebagai sistem peringatan dini budaya. Ketika komunikasi antar tim menurun, seperti di Teknova ini adalah sinyal bahwa kolaborasi sedang sekarat. Pemimpin harus menggunakan komunikasi untuk menganalisis dan menanggapi sinyal-sinyal kelemahan budaya ini dengan cepat. Dari dua soal tersebut, kesimpulannya ini, keberhasilan pemimpin terletak pada kemampuan mereka menggunakan komunikasi untuk mengubah niat budaya menjadi realitas budaya.
Jika niatnya adalah inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi, komunikasi harus menjadi alat desentralisasi yang secara aktif mendorong inisiatif dari bawah ke atas untuk memecah struktur kaku yang dipimpin oleh pemimpin baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.